Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah, Rabb yang menciptakan waktu dan memerintahkannya mengalir tak pernah berhenti, yang menciptakan siang untuk bekerja dan malam untuk istirahat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada suri teladan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik yang tidak pernah menyanyiakan waktunya barang sejenak. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat seiman dan seperjuangan, hari ini saya mengajak kita semua merenung bersama, bukan tentang uang, bukan tentang jabatan, bukan juga soal popularitas, tapi tentang satu hal yang sangat dekat dengan kita semua namun sering terabaikan, yaitu waktu. Ya, waktu. Sesuatu yang setiap orang miliki setiap hari. Anehnya, waktu juga adalah hal yang paling banyak disia-siakan. Dan yang lebih menyedihkan lagi, waktu itu tidak bisa diulang. Mungkin dalam penyampaian saya akan terbagi menjadi 7 poin. Yang pertama adalah waktu adalah nikmat yang sangat besar yang sering terlupakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 2 kenikmatan yang banyak manusia tertipu olehnya, nikmat sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Apa maksudnya? Artinya ketika kita sehat, kita sering merasa bisa melakukan apa saja. Tapi justru kita tidak melakukan apa-apa. Begitu pula saat kita punya waktu luang, kita merasa waktu itu akan selalu ada, padahal dia akan segera pergi tanpa pamit. Tahu-tahu sudah kelewat waktu aja. Dan saat kita sadar betapa berharganya waktu, biasanya sudah terlambat. Waktu tak akan kembali, waktu bukan uang yang bisa dicari ulang, waktu adalah hidup kita. Ketika waktu berlalu, berarti sebagian hidup kita telah hilang. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala saja bersumpah dengan waktu. Dalam Al-Quran, Allah bersumpah dengan waktu. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Quran surat Al-Asr ayat 1-2. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Karena waktu itu penting. Saking pentingnya, Allah jadikan sebagai alat ukur keberuntungan dan kerugian manusia. Kita sering mengukur hidup dengan uang, dengan pencapaian, tapi Allah mengingatkan hidup yang sukses itu bukan soal kaya atau terkenal, tapi soal bagaimana waktu yang diberikan digunakan untuk apa. Kemudian yang ketiga, lalai itu tidak harus malas. Banyak orang yang merasa dirinya tidak lalai karena sibuk kuliah, sibuk kerja, sibuk berorganisasi, sibuk scrolling medsos. Tapi sibuk itu bukan jaminan kita tidak lalai. Karena bisa saja seseorang tampak aktif, tapi semua kesibukannya tidak mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Islam, lalai adalah ketika kita tidak menjadikan waktu sebagai jalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kita sibuk bekerja tapi lupa sholat
tepat waktu, kita sibuk berdiskusi tapi lupa zikir, kita sibuk belajar dunia tapi kosong dari ilmu akhirat. Itulah bentuk kelalaian yang paling halus dan paling berbahaya. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dalam memanfaatkan waktu. Mari kita lihat Rasulullah SAW, beliau manusia terbaik, bahkan dijamin surga baginya. Tapi beliau tidak pernah menyia-nyiakan waktunya. Pagi hari beliau berdakwah, siang beliau bermusyawarah dan memimpin umat, malamnya beliau bermunajat panjang kepada Allah. Waktu beliau dipenuhi dengan ibadah, bahkan saat makan beliau berzikir, saat tidur beliau niat ibadah, saat bercanda dengan keluarga pun ada nilai kebaikan di dalamnya. Semua waktu beliau adalah bernilai keberkahan. Dan inilah yang harus kita teladani. Kita mungkin bukan nabi, tapi kita bisa meniru kebiasaan baiknya. Kita bisa berusaha agar waktu tidak kosong dari amal-amal kebaikan. Kemudian kelima adalah masa muda, masa yang tercepat hilangnya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satunya masa mudamu sebelum masa tuamu. Kenapa masa muda disebutkan? Karena inilah masa paling berharga, tapi paling banyak diabaikan. Masa muda itu seperti musim semi. Banyak ide, banyak energi, banyak peluang, tapi saat kita lalai, masa itu akan lewat begitu saja. Tiba-tiba kita sudah tua, tiba-tiba kita lemah, tiba-tiba kita berkata, dulu andaikan, dulu saja kalau aku lebih serius. Berapa banyak pemuda yang menghabiskan waktunya hanya untuk hiburan, lalu menyesal di usia senja karena tak punya bekal untuk akhirat. Kemudian yang keenam adalah waktu yang tidak berkah. Tanda-tandanya coba direnungkan, apakah kita merasakannya. Yang pertama, sudah sibuk seharian tapi tak ada yang bisa dibanggakan. Capek tapi tidak tahu hasilnya apa. Lelah belajar tapi ilmu tidak bertambah. Itu bisa jadi karena waktu kita tidak berkah. Kenapa tidak berkah? Mungkin karena banyak digunakan untuk maksiat, karena terlalu sering ditunda, karena tidak pernah diniatkan karena Allah. Padahal keberkahan waktu itu kuncinya ada 2, niat yang baik dan amal yang benar. Kalau 2 itu ada, maka insya Allah waktu akan terasa cukup, bahkan ibadah sedikit pun bernilai besar. Kemudian solusi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Teman-temanku sekalian, sebelum waktu kita benar-benar habis, mari kita benahi. Apa yang bisa kita mulai? Yang pertama, mungkin tata ulang jadwal harian, mulai dengan niat ibadah di semua aktivitas kita. Yang kedua, jangan tunda kebaikan. Niat taubat, lakukan segera. Mau belajar ngaji, mulai hari ini. Kemudian kurangi waktu kosong. Ganti waktu rebahan tanpa arah menjadi waktu membaca, merenung atau menghafal. Kemudian yang terakhir, ketika sudah memulai hal-hal baik itu, mungkin bisa dilakukan evaluasi. Tanyakan setiap malam, hari ini aku sudah lakukan apa ya untuk Allah. Kalau kita lakukan semua itu, insya Allah waktu kita menjadi berkah, dan berkah itu lebih berharga dari panjangnya waktu. Teman-teman sekalian yang karena Allah saya cintai, waktu adalah pedang. Jika tidak digunakan untuk kebaikan, ia akan menebas kita dalam bentuk penyesalan. Jangan tunggu tua baru bertobat, jangan tunggu sibuk baru ingin memperbaiki diri, jangan tunggu kehilangan waktu baru sadar bahwa hidup ini sangat singkat.
gunakan waktu sekarang untuk menyiapkan hari esok, karena kita tidak tahu apakah esok itu masih akan kita temui. Semoga yang saya sampaikan tadi bisa diambil manfaatnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.